Pernah nggak sih ngerasa deg-degan banget di detik-detik pertama sebelum mulai bicara di depan umum? Nah, dalam buku Public Speaking Mastery, Ongki Hojanto itu ngebongkar 16 rahasia biar kita jadi pembicara yang percaya diri. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu rahasia yang paling penting. Gimana caranya bikin kesan pertama yang nggak terlupakan? Cuma 3 detik. Serius, cuma segitu waktu yang kita punya. Begitu kita melangkah ke depan, arloginya langsung jalan. Pertanyaannya, dalam waktu sesingkat itu, apa kita bisa narik perhatian semua orang? Yuk, kita cari tahu gimana caranya. Disinilah medan pertempuran yang sesungguhnya. Buku ini ngasih tahu satu hal yang krusial banget. Bagian pembukaan itu bukan sekedar pemanasan loh. Itu adalah momen penentu yang bakal nentuin nasib seluruh presentasi kita. Gagal di sini bisa berantakan semuanya. Kalimat ini kedengarannya simpel, tapi ngena banget kan? Nggak ada tombol replay buat kesan pertama. Di beberapa detik awal itulah para audiens secara nggak sadar memutuskan, oke, orang ini menarik, saya mau dengerin, atau, kayaknya saya cek HP aja deh. Oke, jadi pembukaan yang dahsyat itu menurut buku ini harus bisa ngerjain 3 hal sekaligus. Pertama, narik perhatian orang yang pikirannya mungkin lagi kemana-mana. Kedua, bikin suasana yang tegang jadi cair. Dan ketiga, ngasih tahu audiens, ini loh yang bakal kita bahas. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Jawabannya ada di satu konsep keren yang disebut penulisnya sebagai sequencing. Anggap aja ini semacam formula atau cetak biru buat nyusun presentasi yang dijamin bakal memukau. Kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebenarnya, semua pidato yang bagus itu polanya sama, cuma 3 babak ini. Tapi, hari ini kita bakal fokus total ke langkah pertama, pendahuluan. Kenapa? Karena disinilah semua senjata rahasia kita bakal dikeluarin buat merebut hati audiens. Dan yang paling seru, buku ini ngasih kita bukan cuma 1 atau 2, tapi 10 teknik pembukaan yang terbukti ampuh. Biar kita gampang ingatnya, kita bakal kelompokin 10 teknik ini ke dalam 3 kategori besar ya, berdasarkan gimana cara kita nyambung sama audiens. Oke, kategori pertama. Tujuan teknik-teknik di sini adalah buat menyerang indera audiens. Kita mau bikin sebuah pengalaman yang bisa mereka lihat dan rasakan langsung. Jadi pembukaan kita itu bukan cuma didengar, tapi juga diingat karena meninggalkan kesan yang kuat. Aturannya simple, jangan cuma ngomong, tapi tunjukin. Di buku ini ada contoh yang cerdas banget. Coba deh bayangin ada seorang pembicara naik panggung. Terus dia diem aja sambil ngangkat selembar uang Rp100.000. Kira-kira semua mata di ruangan itu bakal kemana? Pasti ke uang itu kan? Terus yang bikin kaget, uang itu diremes-remes sama dia sampai lecek, dilempar ke lantai, bahkan diinjek-injek. Udah kusut dan kotor. Setelah itu, dia ambil lagi uangnya dan nanya ke audiens siapa yang masih mau uang ini. Jawabannya, ya jelas semua orang masih mau. Dan disitulah pesannya kena banget. Gak peduli seberapa sering hidup ngeremes atau nginjek kita, nilai dan potensi diri kita yang sebenarnya itu gak akan pernah berkurang. Wah, ini pembukaan yang visualnya dapat, pesannya juga nancep. Nah, selain mainin visual kayak tadi, di kategori ini kita juga bisa pakai cerita yang benar-benar nyentuh emosi. Atau selipin sedikit humor yang cerdas dan relevan. Intinya, ciptakan koneksi emosional dari detik pertama. Oke, kita pindah ke kategori kedua. Kalau tadi kita nyerang indera dan emosi, sekarang target kita adalah pikiran audiens. Tujuannya adalah buat mancing rasa ingin tahu mereka, bikin mereka bertanya-tanya, dan akhirnya jadi penasaran pengen dengerin lebih lanjut. Mau tahu cara paling gampang bikin satu ruangan hening dan fokus ke kita? Coba deh kasih mereka satu fakta atau data yang mengejutkan. Contoh nih ya, Anda tahu nggak alasan terbesar kenapa pelanggan berhenti beli dari sebuah perusahaan? Mungkin kita mikir karena harga atau karena produknya jelek. Ternyata salah besar. Coba lihat data survei dari buku ini. 68%. 68% pelanggan kabur cuma gara-gara satu hal. Sikap acuh tak acuh dari staf. Dicuekin. Fakta kayak gini langsung bikin topik layanan pelanggan jadi kelihatan super penting kan? Selain fakta yang bikin melongo, di kategori ini kita juga bisa mulai dengan ngasih pertanyaan kuat yang bikin audiens mikir keras. Atau pakai sebuah kutipan dari orang terkenal yang relevan buat nambah bobot argumen kita dari awal. Siap buat kategori terakhir? Yang ini favorit saya karena isinya tentang interaksi. Tujuannya adalah buat ngeruntuhin dinding yang nggak kelihatan antara pembicara dan audiens. Pokoknya
kita ajak mereka main bareng dari detik pertama. Salah satu tekniknya namanya 4 pernyataan. Ini tuh mainin ritme dan pengulangan kata buat ngebangun sebuah momentum. Biar lebih kebayang, coba dengerin deh contoh dari buku ini yang ngomongin soal 4 tipe salesman. Gimana? Kerasa nggak momentumnya? Pola yang diulang-ulang gitu secara otomatis bikin audiens jadi mikir, loh kok bisa beda banget nasibnya? Apa sih yang ngebedain mereka? Nah, pertanyaan itu jadi jembatan yang super mulus buat kita masuk ke inti materi. Selain teknik tadi, di kategori ini kita juga bisa ngajak partisipasi audiens secara langsung. Misalnya dengan angkat tangan atau jawab pertanyaan. Bisa juga dengan ngasih pujian yang tulus atau bahkan minjem pertanyaan dari tokoh terkenal kayak Leo Tolstoy buat mancing pemikiran mereka. Jadi, apa kesimpulannya? Sederhana banget. Kita nggak perlu lagi takut sama momen-momen awal pidato yang menegangkan itu. Kenapa? Karena sekarang kita udah punya semacam kotak perkakas yang isinya penuh sama strategi-strategi jitu yang udah teruji. Dan ini dia 10 senjata andalan yang ada di dalam kotak perkakas kita. Tugas kita sekarang bukan lagi bingung atau nebak-nebak harus mulai gimana, tapi memilih. Memilih senjata mana yang paling pas buat audiens dan topik yang mau kita sampaikan. Ingat kan soal jam 3 detik yang berdetak di awal tadi? Nah, dengan semua alat ini, 3 detik itu bukan lagi ancaman yang bikin panik. Justru sebaliknya, itu adalah kesempatan emas buat kita untuk langsung pegang kendali dan nunjukin kalau kita layak didengarkan. Sekarang, pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Dari 10 senjata ampuh ini, mana yang kira-kira bakal Anda pakai buat mengubah 3 detik pertama yang menakutkan itu jadi kesempatan terbaik Anda? Pilihlah dengan bijak.